Sugeng encang Bapak Ibu. Pripun kabare? Puji Tuhan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat meskipun masih berada dalam kondisi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Tapi kita harus percaya Bapak Ibu bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi kita semua. Sebelumnya Bapak Ibu, mungkin saja Bapak Ibu sudah melihat wajah saya, mungkin saya sudah kenal, tapi mungkin saja Bapak Ibu belum mengenal nama saya atau asal saya dari mana. Dengan demikian maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kepangaken, nami kulo Fani dan Irwalu. Kulo saking Maluku. Kulo mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, para majelis, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah boleh memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melakukan praktik khotbah pada saat ini. Dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng yang mau datang beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, minggu ini merupakan minggu Prapaskah yang kelima. Kita diingatkan kembali bahwa betapa Allah sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya, sehingga Ia hadir di dunia ini melalui penyataan Yesus Kristus yang rela mati demi menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Dengan demikian maka di minggu Prapaskah yang kelima ini kita diajak untuk mari merenungkan dan merefleksikan kehidupan kita. Kita diajak untuk mari bertobat dan menyesali setiap dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita bayangkan bagaimana rasanya ketika kita berada dalam satu ruangan yang sangat gelap gulita, sama sekali tidak ada cahaya. Tentunya kita tidak dapat bisa melihat apa-apa. Kita hanya merasakan segala sesuatu lewat sentuhan kulit atau penciuman. Lalu dalam keadaan kita saat berada dalam gelap, dan ketika kita memiliki senter handphone atau lilin, kemudian kita nyalakan, tentunya ruangan yang gelap itu menjadi terang. Karena sekecil apapun terang atau cahaya itu, dia akan tetap nampak, karena terang dapat mengatasi kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pengantar saya yang baru saja saya sampaikan, ini berkaitan dengan tema kita pada saat ini, yaitu berbicara tentang keluar dari kegelapan menuju terang hidup. Sekali lagi, tema kita pada saat ini berbicara tentang keluar dari kegelapan, berjalan menuju terang hidup. Dalam kehidupan orang Kristen saat ini, banyak orang yang dengan mudah, banyak orang yang dengan gampang mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan, saya adalah pengikut Kristus. Tapi dalam realita yang terjadi, dalam kenyataannya, kita belum mampu berjalan dalam terang. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa ya kita ini hanya sebatas Kristen KTP saja. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berani mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, ketika kita berani mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, pertanyaannya adalah, apakah benar kita sudah hidup dalam terang? Apakah benar kita sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita justru masih hidup dalam gelap? Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saja sebagian dari kita yang hadir di saat ini ada yang mengatakan bahwa ya, saya sudah dapat dikatakan sebagai orang yang hidup dalam terang karena saya suka membantu sesama, saya suka menolong sesama, saya suka berbagi, saya suka mengasihi.
dan hal-hal baik yang lainnya. Atau mungkin saja ada sebagian dari kita yang hadir saat ini mengatakan dalam hati kita bahwa ya, saya belum dapat dikatakan sebagai orang yang hidup dalam terang karena saya masih terlalu egois. Ya, saya belum dapat dikatakan sebagai orang yang hidup dalam terang karena saya belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Saya belum bisa menjadi istri yang baik. Saya belum bisa menjadi suami yang baik. Saya belum bisa menjadi orang tua yang baik. Saya belum bisa menjadi anak yang baik. Oh, saya belum dapat dikatakan sebagai orang yang hidup dalam terang karena saya masih lalai dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Saya masih lalai dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Dan saya masih yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terang memiliki arti sebagai sebuah keadaan yang dapat dilihat secara nyata dan jelas. Atau dengan arti lain, terang berarti cahaya atau sinar. Misalnya seperti matahari, lampu, dan contoh yang lainnya. Sinar matahari merupakan berkat Tuhan yang tentunya membuat semua makhluk di dunia ini dapat hidup. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu ketika tidak ada matahari, maka apa yang akan terjadi? Tentunya bisa saja tumbuhan tidak dapat bisa berfotosintesis. Atau yang lebih parah lagi, ketika tidak ada matahari, maka yang pastinya semua makhluk di dunia ini akan mati. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya dunia ini sangat membutuhkan matahari. Begitu juga dengan kehidupan kita yang membutuhkan terang untuk menerangi dan menuntun perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kebanyakan dalam ayat-ayat Alkitab kita bisa menemukan bahwa Yesus seringkali menggunakan terang sebagai kiasan tentang perbuatan baik. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan dalam Matius 5 pada ayatnya yang ke-16 bahwa demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi terang bukan sebatas kata, bukan sebatas pengakuan bahwa saya adalah orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan, saya adalah pengikut Kristus. Tapi menjadi terang adalah perbuatan nyata yang harus kita wujudkan, yang harus kita pancarkan lewat tindakan nyata. Menjadi terang berarti kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi terang berarti ketika kita ulang-ulang kali disakiti, kita berulang-ulang kali dikhianati, diperlakukan dengan tidak semestinya, dan ketika kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita tidak memiliki kasih, maka kita harus berusaha untuk menjadi kasih. Sama seperti Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanannya di tiang kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita saat ini, baik itu kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, ada banyak hal yang dilakukan di luar dari kehendak Allah. Ada keegoisan, ada ketidakadilan, ada penipuan, ada kebohongan, dan lain-lain sebagainya. Selain daripada itu, seringkali yang terjadi adalah kehidupan kita suka iri hati, suka dendam, suka membenci, suka menyakiti, dan hal-hal lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih hidup dalam kegelapan Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih hidup dalam kehidupan lama. Kita masih terikat dalam hal-hal duniawi. Kita masih belum bertobat. Kita masih serakah kepada Tuhan. Oleh karena itu,
Mari segera berbalik. Berbalik yang saya maksudkan di sini bukan 60 derajat Bapak Ibu. Bukan pula 180 derajat. Tapi 360 derajat. Harus berubah Bapak Ibu. Tidak boleh setengah-setengah. Sebab Tuhan tidak mengajarkan sesuatu dengan setengah-setengah. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam kepura-puraan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam kepalsuan. Oleh karena itu, berbalik yang dimaksudkan di sini berarti kita berani untuk keluar dari kegelapan. Kita berani untuk menuju berjalan dalam terang. Dan kita berani untuk meninggalkan hal-hal duniawi yang justru membawa kita pada jurang kebinasaan. Oleh karena itu, kita harus berjalan dalam terang supaya Bapak Ibu, supaya kedamaian, supaya sukacita dan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan siapkan dapat kita rasakan dan menjadi milik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus, mereka yang berjalan di dalam terang adalah mereka yang telah mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi dalam kehidupan kita, jika kita tidak berjalan dalam terang, jika kita tidak berjalan bersama Yesus, maka kehidupan kita akan berombang-ambing. Kita tidak tahu arah kita hidup ini mau kemana, menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan, atau pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita saat ini adalah bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup dalam terang, artinya hidup dalam Yesus Kristus. Di mana Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu. Salah satu sikap hidup menjadi terang adalah hidup dalam kasih. Ketika kita sudah hidup dalam terang, berarti kita juga harus membawa terang itu kepada setiap orang lain. Jangan kita menyinari satu tempat saja, tapi biarlah terang itu menyinari semua tempat yang lain. Artinya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga menjadi penting bagi kita saat ini sebagai orang Kristen adalah kita harus menjadi teladan, kita harus tetap terus menjadi terang yang terus bersinar dan bercahaya. Supaya kita dipandang sebagai orang yang hebat. Bukan kita dipandang untuk mendapat pujian dari orang lain ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi semua itu untuk kemuliaan Bapa. Sama seperti ada sebuah lirik lagu yang mengatakan bahwa tetaplah bercahaya, menjadi terang meski dunia digelapkan oleh dosa. Tetaplah bagikan imanmu, bawa jiwamu untuk kemuliaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir khotbah saya pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita mengatakan dalam hati kita masing-masing, saya harus menjadi terang. Saya harus tetap terus bersinar, dan saya harus tetap terus bercahaya. Mugi-mugi Gusti berkati kita sedentik. Amin.